Selamat malam, jumpa lagi saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini ya, lama kita tak jumpa. Ingin membahas sebuah masalah yang pasti menarik ini, yaitu tentang coronavirus, virus corona. Oke, jadi akan ceritakan bagaimana bisa melacak. Mohon maaf ya, agak berlebihan sedikit. Bisa merasakan tanda-tanda virus corona. Jadi ketika memasuki sebuah tempat, misalnya sebuah lift ya, atau sebuah ATM, atau masuk sebuah pasar, langsung alis terasa gatal ya. Ini gatal, hidung gatal, kemudian telinga berdengung. Sungguh loh, ini bukan ini ya. Nanti akan ceritakan kenapa sampai mendapat anugerah seperti itu. Semoga ini bermanfaat ya buat viewer dimanapun berada. Jadi saya Tiang Suhu sampai bisa melacak atau merasakan adanya virus corona ini karena sudah bergaul ya. Mohon maaf ya, sudah mengalami langsung bergaul dengan virus ya, terutama virus flu ya, virus yang berhubungan dengan saluran pernapasan itu lebih dari 30 tahun. Mungkin ya kalau dalam bidang intelektual atau dalam bidang sains mungkin sudah bergelar profesor ya, peneliti virus ya. Tapi ini benar ya. Jadi bergaul dengan virus itu karena setiap saat terkena flu. Jadi sejak muda, sejak SMA, hampir setiap saat ini flu. Pilek, demam karena alergi debu ya, alergi dingin. Jadi ketika keluar rumah pagi-pagi ada udara sedikit dingin, langsung bersin-bersin. Nggak bisa ditahan, bersin-bersin, kemudian pilek, kemudian demam, sakit kepala. Itu sudah rutin, puluhan tahun mengalami itu. Jadi apal betul kapan virus flu itu datang, kemudian apa sebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Karena sudah terlalu sering ya, terlalu sering. Nah begini, jadi pada saat muda ya, mungkin sekitar umur 20-an ya, itu semakin keras. Sedikit stres, sedikit kalut pikirannya, tidak punya duit, pasti kena flu. Jadi kemudian suatu hari kan suka membaca ya, membaca sebuah artikel di Kompas ya, di Kompas, koran Kompas, bahwa menurut penelitian di Jepang ya, ada ahli virus ya, profesor itu, bahwa virus itu, flu itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya ya. Kemudian juga bertanya ya kepada dokter, kepada paman, kepada saudara yang jadi dokter, bahwa memang menurut beliau juga, para dokter, virus flu itu tidak ada obatnya. Yang bisa melawan flu, yang bisa melawan virus adalah imun tubuh kita, daya tahan tubuh kita. Hanya tubuh kita yang bisa melawan virus flu. Jadi sejak muda, sejak saat itu ya, ketika mendapatkan informasi yang begitu akurat dari ahlinya, tidak pernah lagi minum obat flu. Benar ya, kalau dulu sebelum umur 20, sedikit-sedikit beli obat flu, beli Bodrek, Mixagrip, Sanaflu, Ultraflu, itu sudah rutin. Sebulan sekali minum obat flu. Nah, mulai tidak minum obat karena begitu yakin bahwa
tubuh kita bisa melawan virus flu itu. Dan kemudian Su buktikan ya, ketika Su terkena flu menurut informasi yang Su terima bahwa kalau imun tubuh kita bagus, gizi kita cukup, makan cukup dan berolahraga, flu itu akan hilang. Dan benar. Jadi kalau Su minum obat flu, itu sembuhnya dari pilek, flu, kemudian bibirnya pahit, makan ndak enak itu sampai normal itu seminggu lah. Habis minum obat istirahat itu seminggu baru normal. Tapi kalau menggunakan imun tubuh, 2 paling lambat 3 hari sudah normal. Jadi berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun ya, puluhan tahun, ketika Su kena flu, Su langsung berolahraga, berjemur. Su dari dulu sudah tahu berjemur itu karena mengaktifkan vitamin D. Kemudian makan yang bergizi, makan yang bagus, makan yang hangat-hangat, hindari minum es. 2 hari sembuh. Jadi setiap bulan Su kena flu, lawan dengan imun, makan yang sehat, sembuh 2 hari. Nah, dari pengalaman itu, Su kan orang cerdas juga, mulai Su menganalisa, kemudian Su kan seperti yang video kemarin ya, Su kan rajin berpuasa. Puasa weton itu sudah 30 tahun lebih juga, dari muda itu ya udah rajin berpuasa, sehingga Su peka sekali ya, indera keenamnya peka, sehingga Su mempelajari kemudian apa itu virus flu ya, karena menurut informasi medis bahwa virus flu ini sejenis ya, bersaudara dengan COVID-19. Mudah-mudahan benar ya secara medisnya ya, secara keilmuannya ya. Nah, kemudian setiap kali kena flu, Su mempelajari kenapa sampai kena flu. Kenapa ini kok flu lagi? Ternyata bukan karena alergi hawa dingin, bukan karena alergi juga. Faktor utama ya, yang nomor 1 itu kenapa Anda kena flu adalah karena pikiran ya. Kalau pikiran stres, kalau pikiran ruwet, otomatis imun tubuh kita anjlok. Dengan imun tubuh kita anjlok, nah ketika kita terserang flu, jadilah kita sakit, badan panas. Jadi kemudian nomor 1 seperti tadi ya, pikiran kacau, pikiran stres. Misalnya ya, tidak punya duit, pengen indah bisa, apalagi Su perokok ya. Su begadang malam minggu, ngerokok berlebihan, kondisi imun tubuh, besoknya kena flu. Nah, dari sanalah Su belajar ya. Setiap saat kena flu terus. Selalu begitu, Su lawan dengan olahraga. Nah, kemudian ketika umur 50-an baru Su mengenal meditasi ya. Su belajar mengendalikan pikiran, bersahabat dengan pikiran, bersahabat dengan alam. Alhamdulillah ya. Udah hampir 7 tahun ini ya, Su tidak pernah kena flu lagi. 7 tahun loh, udah cukup lama. Pada tahun sebelumnya setiap saat kena flu. Tapi Su selalu, mohon maaf ya, Su tidak mengurangi arti obat-obatan ya. Obat-obatan bagus, istirahat, sembuh juga. Cuman waktunya agak lama dia sembuh. Seminggu baru normal. Tapi kalau melawan itu, melawan dari dalam, menggunakan kekuatan tubuh, makan yang bergizi, olahraga, berjemur, 2 hari normal. Nah, itulah kehebatan imun tubuh kita. Oke, jadi karena begitu lama ya, hampir 30 tahun bergaul dengan virus, Su tahu persis ya bagaimana virus itu masuk ke tubuh Su.
bagaimana flu itu berkembang, bagaimana menyebabkan tubuh kita panas, kita pilek karena ada perlawanan. Nah sekarang Su coba kaitkan dengan virus corona ya. Su bisa melacak loh virus corona, ternyata memang beda ya. Antara virus flu biasa yang Su alami dengan virus corona ini beda. Su mencoba ya secara spiritual, karena Su rajin ya, cukup paham sedikit, bertanya kepada Tuhan, apa ini virus corona? Ternyata ya secara spiritual, virus ini memang diciptakan ya. Kalau dalam filosofi Hindu, maaf ya, filsafat Hindu, ini adalah akhir zaman Kali Yuga. Mungkin kalau saudara muslim ya, dari teman-teman saya sempat mengatakan bahwa, sering kita diskusi ya, bahwa ini tanda-tanda akhir zaman, bahwa kiamat sudah dekat, begitu kata teman saudara muslim saya ya. Menurut spiritual yang Su pahami bahwa memang benar ini Tuhan atau Allah ya, dalam manifestasinya ya, secara filsafat Hindu ada 3. Manifestasi Tuhan dengan daya sebagai pencipta disebut dengan Brahma. Kemudian manifestasi Tuhan atau Allah dalam memelihara disebut dengan tadi Dewa Brahma, Dewa Wisnu. Kemudian akhir zaman Kali Yuga sudah saatnya Dewa Pelebur, Dewa Penghancur, Dewa Pemusnah yang disebut dengan Dewa Siwa turun. Jadi ini memang kalau Dewa Siwa turun itu memang tanda-tanda akhir zaman. Oke, maaf ya, Su kaitkan dengan filosofi Hindu ya. Jadi nanti Su akan ceritakan bagaimana cara bergaul, bagaimana cara mengenali virus ini, kemudian bagaimana cara menghindarinya ya. Menghindarinya. Kalau kita melawan, menantang virus ini, Anda pasti kalah. Karena ya setelah Su melacak ya, jadi kebetulan saja ya, karena Su bisa melacak ya. Karena ketika ada virus corona, kalau virus biasa ya, Su langsung merasakan ya. Tapi kalau virus corona lain dia. Ini alis Su gatal ini, langsung gatal. Kemudian hidungnya gatal ini. Berarti di sekitar area itu ada virus. Misalnya yang sering Su pahami adalah yang paling banyak ada virus corona adalah di pasar, karena suhu ya, suka ke pasar pagi-pagi belanja itu Su bersiap-siap dah pakai masker, tapi karena kadang-kadang ya pengen mengetahui ada virus enggak ya, buka masker. Kalau sudah gatal, ini alis gatal, hidung gatal, telinga mendengung, pasti ada virus corona. Udah pasti itu loh. Kemudian juga Su sering misalnya kemarin berkunjung ke sebuah rumah sakit ya. Di lift rumah sakit ya, terasa sekali ada virus coronanya. Jadi baru masuk lift langsung gatal ini ya. Hidung gatal, oh ini virus corona ada. Itu loh. Kemudian juga yang sering di mesin ATM ya, ngambilin uang itu. Tempat-tempat yang sebaiknya berhati-hati, tetap jaga prokes, pakai masker, tempat-tempat yang rawan itu ya. Tapi yang lebih penting adalah begini, Su akan menceritakan sebuah pengalaman ya, bergaul dengan virus ini. Karena nanti Su ceritakan karena salah satu keluarga Su terkena ya. Bagaimana Su nanti menceritakan bagaimana tekniknya. Kemudian Su juga akan memberi tip-tip secara spiritual ya. Secara spiritual ini petunjuk dari atas. Juga ini mohon maaf ya untuk para perawat, untuk para dokter nanti berguna ya. Yaitu tentang caranya mandi yang benar untuk menghindari virus. Kemudian caranya makan, caranya minum, nanti ada petunjuk-petunjuk yang Su sampaikan ya.
Ini buat seluruh masyarakat. Bagaimana menghindari Anda terjangkit virus corona ini. Mudah-mudahan menarik ya. Untuk sementara nanti kita sambung dengan video berikutnya, yaitu tip-tip bagaimana untuk menghindari bergaul dan bukan melawan ya, mencegah ini virus ini ada dalam tubuh Anda. Oke, sementara Suhairi dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Hom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Selamat malam. Bye bye.